Produktivitas sumber daya manusia SDM pekerja di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kemenaker RI, Yasirli di Badung. Indonesia menghadapi tantangan besar terkait kualitas SDM tenaga kerja. Dalam hal Human Capital Index, tingkat produktivitas dan proporsi pendidikan tenaga kerja, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Namun pihaknya optimis bahwa pada 2025 Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas. Ia menjelaskan untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu memanfaatkan momentum seperti TKMPN untuk membangun strategi kolaboratif. Diskusi dengan para pakar dan pemangku kepentingan terkait inovasi dan peningkatan produktivitas dinilai sangat penting untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompetitif di pasar global. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Salah satu upaya utama adalah menciptakan kurikulum berbasis industri, sertifikasi vokasi dan program pelatihan upskilling, serta reskilling. Kemenaker menargetkan pelatihan untuk 1 juta tenaga kerja pada tahun 2025. Target ini membutuhkan kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Selain itu, pihaknya juga fokus pada penyiapan tenaga kerja di sektor-sektor strategis dengan memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui platform Siap Kerja. Menurut Yasirli, salah satu kunci keberhasilan peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah membangun ekosistem kerja yang didukung oleh kolaborasi lintas kementerian, institusi, perbankan, dan pemerintah daerah. Ekosistem ini bertujuan menciptakan sinergi dalam memperluas lapangan pekerjaan dan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, Kemenaker juga fokus pada kesejahteraan tenaga kerja melalui peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan dan struktur upah yang lebih adil. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia adalah fokus besar Kemenaker. Ini tidak hanya penting untuk mengatasi tantangan domestik, tetapi juga untuk memastikan Indonesia dapat bersaing di pasar global. Yasirli menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2025 yang mengharap langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi tenaga kerja Indonesia. Ini adalah cita-cita besar yang memerlukan kerjasama semua pihak. Dengan inovasi dan strategi yang tepat, pihaknya optimis dapat membawa tenaga kerja Indonesia ke level yang lebih tinggi. Parwato Bali Pos melaporkan.